nggak ada yang membawa-bawa masa lalu. Yang saya bicarakan itu kan sesuai dengan apa yang terjadi waktu itu. Kan saya kan sudah bicarakan dari awal kalau perjalanan hidup saya gitu kan. Yang mungkin teman-teman media juga punya gitu kan, dari dokumentasi dari awal saya ceritakan, saya bikin pledoi saya itu tidak ada menyinggung siapa-siapa. Bahkan saya juga sudah bilang minta maaf kalau ada yang tersinggung gitu ya kan dari pledoi saya. Amat. Dakwa bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan oleh para terdakwa dan penasihat hukum para terdakwa dalam nota pembelaannya, pada pokoknya penuntut umum telah menguraikan terkait fakta-fakta hukum tersebut dalam surat tuntutan nomor register perkara nomor 632/P/2025 Jakarta Pusat yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2006 berkaitan dengan adanya perbedaan terkait fakta hukum yang penuntut umum uraikan dalam surat tuntutan dengan fakta hukum yang diuraikan oleh para terdakwa dan penasihat hukum para terdakwa uraikan dalam nota pembelaannya akan penuntut umum tanggapi pada pokoknya sebagai berikut. Yang akan dibacakan yang mulia pada intinya kabar yang sudah tuntutan kami. B. Tanggapan penuntut umum atas analisa yuridis pada nota pembelaan dan hukum para terdakwa dan terdakwa pada pokoknya bahwa adapun terkait dengan analisa yuridis yang telah penasihat hukum uraikan dalam nota pembelaannya, penuntut umum akan melebih, yaitu sebagai berikut. Bahwa perlu kami jelaskan dan tegaskan kembali di sini, persidangan perkara ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Ini sesuai dengan bunyi pasal 361 huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang berbunyi, perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili dan diurus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam undang-undang ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, mengenai keberatan dari penasihat hukum para terdakwa tentang saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum di luar berkas perkara, menurut kami argumen penasihat hukum tersebut keliru. Karena berdasarkan pasal 160 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyatakan dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Bahwa saksi-saksi yang kami hadirkan di luar berkas perkara, yaitu diantaranya saksi Sudarjat alias Jaya, saksi Bambang Haryadi, saksi Yosi Yanuar, dan saksi Atta Mimi, keterangannya sangat relevan dengan perkara ini dan tujuannya adalah untuk mencari kebenaran material dan untuk memperjelas fakta-fakta yang sebenarnya. Selain itu, keterangan dari saksi yang kami hadirkan keterangannya cukup mengejutkan atau surprise evidence sebagaimana yang terungkap di persidangan. Bahwa berdasarkan pasal 189 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi keterangan terdakwa, kami tetap pada surat kami yang telah kami bacakan dan sampaikan dalam sidang terdahulu pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026. Kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.
Berdasarkan tanggapan yang telah penuntut umum memberikan di atas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan menolak segala pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum para terdakwa serta memutus perkara sesuai dengan amar tuntutan pidana yang kami ajukan dan kami bandingkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2026. Demikianlah tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan pledoi dari terdakwa ke-6 terdakwa. Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dari perkara ini. Jakarta dan jaksa penuntut umum di Jakarta ini. Terima kasih yang mulia. Yang mana? Belum mulai ya. Silaturahmi dengan Iris, ya kan? Karena ada anaknya, jadi tidak ada mantan anak. Nah, itu harus dipahami. Jadi kalau ada, memang ya mungkin ada namanya fakta sejarah-sejarah itu kan nggak bisa kita pungkiri juga kan. Itu harus diterima juga. Jadi kalau memang sekali lagi kami bilang kalau ada yang tersinggung atau yang apa, kita minta maaf. Amar Ya, ada yang mau memangnya disampaikan? apa? Tapi Bang Amar Katanya enggak. jangan dibawa-bawa lagi Iya. masa lalu dan istrinya. Iya, nggak ada yang bawa-bawa masa lalu. Yang saya bicarakan itu kan sesuai dengan apa yang terjadi waktu itu. Kan saya kan sudah bicarakan dari awal kalau perjalanan hidup saya gitu kan. Yang mungkin teman-teman media juga punya gitu kan. Dari dokumentasi dari awal saya ceritakan, saya bikin pledoi saya itu tidak ada menyinggung siapa-siapa. Bahkan saya juga sudah bilang minta maaf kalau ada yang tersinggung gitu ya kan dari pledoi saya. Dan pledoi saya ini juga bukan serta-merta untuk konsumsi publik sebenarnya kan gitu. Dalam arti kan ini untuk memberikan kepada hakim. Cuma kan pada dasarnya karena saya public figure mungkin jadi kan ya Jadi berita lah kan gitu kan. Tapi tidak ada sama sekali saya untuk menyinggung masa lalu saya gitu kan. Apa yang udah mantan istri saya lakukan gitu ya kan, segalanya, dan sekarang dia sudah ada suaminya juga, saya support juga gitu loh. Dan bukan berarti saya memutuskan tali silaturahmi atau apapun sama dia, karena gimana pun anak-anak saya nggak bisa gitu loh. Dan di sini tidak ada, ya di sini juga tidak ada yang ingin mengintervensi dari pledoi yang saya buat gitu loh. Namun kalau memang dari pihak sana merasa terganggu atau merasa terintervensi gitu ya, saya minta maaf. Tapi sekali lagi saya katakan tidak ada bermaksud apa-apa gitu loh. Cukup ya. Terima kasih ya. Kita habis sibuk. Terima kasih ya. Oke Bang Amar. Selamat Amar. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.